Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dakwah yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita dengan tema menjaga amanah dan tanggung jawab. Amanah merupakan suatu hal yang telah dipercayakan kepada kita, baik dari diri sendiri, orang lain, ataupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendapatkan amanah, baik sebagai seorang anak, guru, orang tua, pejabat, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepadamu, sedang kamu ketahui." Ayat-ayat itu menjelaskan betapa pentingnya menjaga amanah. Amanah yang kita emban bukan hanya tentang kepercayaan manusia, tapi tentang kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita, baik dalam bentuk kesehatan, rezeki, jabatan, dan lain-lain. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami dalam hal amanah dan tanggung jawab. Yang pertama, ada amanah sebagai bentuk ibadah. Ketika kita menjalankan ibadah dari Allah, itu merupakan suatu bentuk ketaatan. Kemudian, ketika kita bekerja dengan tanggung jawab dan jujur, itu merupakan suatu bentuk amanah yang kita jalani dengan baik. Kemudian juga, ketika kita menyayangi keluarga dengan penuh kasih sayang, itu juga merupakan amanah yang kita jalani dengan baik. Yang kedua, ada amanah dalam bentuk ujian keimanan seseorang. Kita semua sering mendapatkan amanah, bukan? Tetapi dalam beberapa waktu mungkin muncul godaan untuk kita mengkhianati amanah tersebut. Seperti misalnya ketika kita diberikan jabatan tinggi, mungkin kita akan muncul godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Dan ketika kita mendapatkan kepercayaan untuk mengelola keuangan, mungkin muncul di dalam diri kita untuk mengambil hak yang bukan menjadi milik kita. Tetapi ingatlah, semua hal yang kita lakukan di dunia ini akan diperhitungkan oleh Allah di akhirat kelak. Jika kita menjalankan amanah dengan baik, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika kita mengkhianati amanah tersebut, maka kita akan menanggung konsekuensi di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, amanah sebagai bentuk karakter seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan dalam hal amanah ini. Beliau mendapatkan julukan Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Julukan tersebut menjelaskan betapa pentingnya sifat amanah dalam membentuk reputasi dan karakter seorang muslim. Apabila kita ingin menjadi orang yang ingin dihormati dan dipercaya, maka jalankanlah amanah dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang dapat kita ambil pelajaran. Suatu ketika, sahabat Rasulullah diberikan amanah untuk menjaga harta rampasan perang. Ia menjaga amanah tersebut dengan baik, walaupun tidak ada orang yang mengawasinya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa amanah bukan hanya tentang pengawasan orang lain, tetapi juga pengawasan dari Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, marilah kita jalankan amanah dengan baik. Mulailah dari hal-hal kecil seperti jujur, tepat waktu, dan memegang teguh kepercayaan orang lain. Karena sesungguhnya ketika kita menjaga amanah, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjaga amanahnya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.